Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat yang khatib bacakan di muqaddimah tadi adalah surat Al-Kahfi ayat 54 yang menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah banyak memaparkan kepada kita manusia berbagai amsal, berbagai pemisalan-pemisalan, di mana dalam ayat lain dikatakan pemisalan-pemisalan itu sangat berguna bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang yang menggunakan akal fikirannya dengan sehat. Tapi sayang manusia terkadang wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Manusia banyak yang bersikap saling bantah membantah satu sama lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai contoh dalam kehidupan manusia bisa diibaratkan seperti pertandingan sepak bola, di mana sedikitnya ada 4 peran di sana. Ada seorang pedagang, kelompok pedagang, ada kelompok penonton, ada wasit, dan ada pemain. Di mana peran kita? Atau seharusnya kita berperan seperti apa? Yang semua peran ini insya Allah ada masalnya, ada perumpamaannya dalam Al-Quran. Kelompok pedagang di dalam pertandingan sepak bola tidak memperdulikan hasil pertandingan mau seperti apa. Yang penting dagangannya laris. Yang penting bisnisnya lancar. Sedangkan pertandingan sudah dimulai, sedangkan aktivitas-aktivitas sudah berlalu, tapi dia tidak peduli terhadap berbagai aksi-aksi, berbagai amal-amal, perbuatan-perbuatan yang seharusnya itu menjadi sebuah perhatian baginya. Dia tidak peduli terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Padahal kita sebagai umat Islam harus peduli terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Apa yang terjadi terhadap umat Islam ini sendiri? Bagaimana nasib umat Islam sendiri? Mereka-mereka yang tidak peduli terhadap umat Islam, padahal mereka adalah bagian daripada umat Islam itu sendiri, ini terkena ancaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli, tidak ada perhatiannya kepada umat Islam, falaisa minna, dia bukan bagian kami, kata Nabi. Bukan dari kelompok kami, golongan kami, barisan kami. Maka kita perhatikan kelompok kedua, yaitu penonton. Bagaimana sikap penonton? Yang seolah-olah dia yang paling tahu terhadap permainan itu sendiri. Sementara kadang-kadang dia menyalahkan pemain itu, padahal dia sendiri tidak bisa bermain seperti pemain tersebut. Banyak berbicara, tapi tidak ada actionnya. Banyak seolah-olah pengen mengatur, tapi tidak ada peranannya sama sekali di dalam perbuatan tersebut. Ini subhanallah, dalam Al-Quran dikatakan, ini adalah bagian daripada karakteristik Bani Israel, yang cuma menonton, yang cuma melihat dan ingin hasilnya seperti apa. Ketika Nabi Musa alaihissalam
mengajak Bani Israel untuk berjihad, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Silahkan Musa, engkau pergi bersama Tuhanmu, berjuang, berjihad. Kami mah di sini duduk-duduk saja. Kami ingin tahu apakah kamu menang atau kalah. Ini tipe Bani Israel. Ini tipe-tipe yang seharusnya tidak ada pada diri seorang muslim, yang hanya menonton, yang hanya berargumentasi, yang hanya menyalahkan perbuatan-perbuatan orang Islam, namun dia sendiri tidak melaksanakannya. Wali'azubillah. Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang seperti ini dengan bahasanya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran surat As-Sad, Allah katakan dalam ayat 2 dan ayat 3 bahwasanya di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh Allah benci, Allah tidak suka terhadap mereka-mereka yang hanya bisa bicara tapi tidak ada realisasi daripada apa yang dibicarakannya. Yang ketiga, yaitu wasit. Wasit dalam bahasa Arab dari kata wasato. Wasato itu tengah-tengah. Berarti peranan wasit seharusnya dia bersikap netral. Dalam segi hukum dia harus bersikap adil. Adil itu wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ini bulan Muharram. Bulan Muharram salah satu dari 4 bulan yang Allah sebutkan arba'atun hurum dalam surat At-Taubah ayat 36. Yang intinya Allah meminta kita untuk jangan berbuat zalim. Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memutuskan perkara pada seharusnya dia memutuskan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah berfirman, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat kezaliman. Zalim lawannya adil. Adil bisa menempatkan diri, bisa menempatkan peranan kita seharusnya seperti apa. Itulah yang adil. Ketika seseorang tidak menempatkan dirinya pada tempatnya, pada peranannya, dan pada fungsinya masing-masing, maka itu dia telah berbuat zalim. Banyak kita temui dalam sebuah pertandingan sepak bola, justru wasitnya tidak netral. Justru wasitnya memihak kepada sponsor yang membayarnya. Sehingga putusan-putusan yang keluar justru jauh daripada apa yang seharusnya dia lakukan. Ini dalam Al-Quran dikatakan, ada sementara orang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berusaha memutuskan putusan itu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Mereka menentukan syariat, aturan, ketentuan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang seharusnya diputuskan dengan benar justru tidak dilaksanakan. Bahkan mengambil satu putusan yang Allah sendiri tidak izinkan. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kita untuk berlaku adil pada beberapa hal, pada beberapa ketentuan, dan kepada siapapun. Baik itu keluarga, baik itu bapak kamu, keluarga kamu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tetap dilakukan konsep keadilan. Hadirin sekalian yang berbahagia. Yang keempat, yaitu pemain itu sendiri. Inilah yang peran yang seharusnya kita lakukan. Jangan tidak hirau, jangan tidak peduli dengan keadaan di sekitar kita. Jangan cuma hanya bisa menonton. Jangan hanya memutuskan satu perkara yang sebenarnya tidak kita lakukan hal seperti itu. Jadilah pemain, jadilah pejuang
Allah Subhanahu wa taala, yang diawali dari rasa iman kepada Allah, yakin seyakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setelah yakin, dia tidak tinggal diam. Setelah iman, wa amilus shalihat. Karena tanpa amal saleh, tanpa karya nyata, tanpa perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi kepadanya, tidak ada arti iman itu sendiri. Laisal iman illa bil amal, wa laisal amal illa bil iman. Gak ada arti iman tanpa amal saleh. Orang-orang munafik itu yakin kepada Allah. Orang-orang munafik itu dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika perintah-perintah datang kepadanya, dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, misalkan salat, apa kata Allah? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Orang-orang munafik itu yang cuma bisa ngomong saja, yang cuma bisa berkata-kata saja, sekalipun dia melaksanakan perintah Allah berupa salat, mereka salatnya seperti orang yang malas, yang terpaksa. Dan kalaupun itu dilakukan, mereka ingin perbuatan yang seperti itu dipertontonkan, diperlihatkan oleh media, disaksikan oleh halayak umum bahwa ini saya melakukan amal. Itu orang-orang munafik, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Setelah amal soleh, maka seorang pemain yang baik, dia harus menang. Dia harus mencetak gol. Dia harus berhasil. Maka untuk berhasil dibutuhkan yang namanya jihad. Maaf, sebelum jihad, hijrah. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Jadi setelah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beramal soleh sesuai dengan keimanannya, maka dia hijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia beralih dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya seorang yang berhijrah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang dikatakan berhijrah pada hakikatnya adalah mereka-mereka yang beralih, berpaling dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, maka untuk ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang, mereka itulah orang yang berhasil. Jihad fi sabilillah dengan harta dan diri mereka. Jadi pemain yang baik, dia harus bersungguh-sungguh untuk mencapai kemenangan. Dia harus bersungguh-sungguh untuk bagaimana mencapai target, mencapai goals yang telah ditentukan, sehingga mereka terangkat a'zamu darajatan indallah. Hadirin sekalian yang berbahagia, mereka-mereka pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mereka adalah orang-orang yang beruntung, tapi mereka itu di dalam ayat lain dikatakan mereka yang beriman. Setelah beriman mereka hijrah. Setelah berhijrah mereka sungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah mukmin yang hak, mukmin yang sebenar-benarnya. Kalau ingin menjadi pemain yang terbaik, kalau ingin menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh di dalam perbuatan tersebut. Itulah iman yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkelompokkan kita sebagai pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang agama Allah, ansarullah, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita berjuang, berjihad dengan harta dan diri kita untuk mencapai kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diakui bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar beriman,
Barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma fatna minal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wa khazul man khazalal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.